Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tsalitsatu utawi iki iku kaidah kang nomor 3. Idza waqa'atil wawu wal ya'u ba'da alifin zaidatin ubdilata hamzatan bi syarti an takuna ainan fismi fa'ilin wa tarafan fi masdarin. Mithlu sa'inun wa sa'irun wa kisaun wa binaun, atau so'in wa kisain wa binain athluhuma so'inun sa'irun kisaun wa binayun. Idza waqa'at lamun tumiba apa al wawu wal ya'ulan ya ba'da alifin zaidatin yang dalam sa'wisa alif zaidah ubdilata maka diganti apa wawulan ya dan ganti hamzatan eng hamzah bi syarti antakuna kalawan syarat yen to ono apa wawulan ya ono iku ainan dadi ain fi'il fismi fa'ilin eng dalam isim fa'il wa tarafan lan tumiba ning akhir fi masdarin eng dalam masdar. Mithlu so'inun sepadani lafad so'inun wa sa'irun lan lafad sa'irun wa kisaun lafad kisaun wa binaun lafad binaun. Asluhuma utawi aslini so'inun ila akhir iku so'winun lafad so'winun wa sayirun lafad sayirun wa kisaun lafad kisaun wa binayun lafad binayun. Kaidah ketiga ngebahas kalau ada waw dan ya jatuh setelah alif zaidah ya. Kalau ada waw atau ya jatuh setelah alif zaidah, maka waw dan ya-nya wajib diganti dengan hamzah. Dengan syarat waw dan ya menjadi ain fi'il pada isim fa'il dan jatuh di akhir kalimat pada masdar. Seperti contoh so'inun sa'irun dan kisaun binaun asluhuma aslinya lafad so'inun ini so'winun lafad so'winun. Kemudian sa'irun aslinya sayirun, kisaun kisaun, binaun binayun. Jadi beberapa yang bisa disimpulkan diantaranya isim fa'il menjadi ain fi'ilnya isim fa'il, maksudnya apa? Bina ajwaf pada isim fa'il. Isim fa'ilnya bina ajwaf. Nah, isim fa'ilnya bina ajwaf baik wawi ataupun ya'i itu diganti dengan hamzah. Kemudian torofan fi masdar ini bina nakis seperti kisaun dan kisawun. Jadi bisa disimpulkan ya, bisa disimpulkan dari kaidah ketiga ini membahas bina ajwaf sama bina nakis. Karena namanya ain fi'il berupa huruf millat kan berarti bina ajwaf. Kemudian torofan fi masdar, akhir kalimatnya berupa huruf millat ya juga bina nakis. Jadi kaidah ketiga ini membahas mengenai masih huruf millat ya. Di sini kaidah ketiga kurang lebih jika ada waw dan ya jatuh setelah alif tambahan, maka alif tambahannya diganti dengan hamzah dengan syarat menjadi ain fi'ilnya isim fa'il dan akhir masdar. Kita contoh isim fa'il umpamanya wazannya fa'ilun ya. Wazannya isim fa'il adalah fa'ilun. Jadi kalau kita ngiklal itu kan harus menyebutkan wazan dulu, karena wazan kan untuk sebagai menimbang mana huruf asli, mana huruf tambahan, mana huruf illat dan mana huruf sahih, mana huruf yang berharakat dan mana huruf yang mati. Kalau kita sudah bisa menimbang dengan wazan, nah maka nanti baru langkah setelahnya adalah
kita membahas mengenai kaidah ilal. Nah, kaidah ketiga, kalau ada waw dan ya, jatuh setelah alif zaidah, maka waw atau iya-nya wajib diganti dengan alif, dengan hamzah, dengan syarat jatuh pada isim fa'il, jadi ain fi'ilnya bin ajwaf ya. Kita ambil contoh yang pertama adalah bina ajwaf ya, lafadz so'inun. Jadi pada lafadz so'inun ini aslinya adalah lafadz so'inun. Kita copy aja ya. Jadi so'inun ini adalah aslinya adalah so'inun. Wow. Nah, wazannya adalah fa'ilun. Ini wazannya ya, sama ya. Kita perhatikan di sini lafadz so'inun ya. Fa'fi'il, sod sebagai fa'fi'il, kemudian alif, ini adalah alif zaidah, kemudian ain fi'ilnya adalah waw, dan lam fi'ilnya adalah nun. Nah, ini sudah sesuai dengan kaidah ketiga. Kalau ada waw sebagai ain fi'ilnya isim fa'il, kan isim fa'il fa'ilun ya, sebagai ain fi'ilnya isim fa'il jatuh setelah alif zaidah, ini adalah alif zaidah, maka wawunya wajib diganti dengan hamzah, sehingga sawinun menjadi so'inun. Sona yasunu saunan wa masonan fahuwa so'inun. Padahal ini bin ajwaf, kenapa hamzah? Ini namanya kena kaidah ilal ketiga, waw diganti dengan hamzah karena jatuh setelah alif zaidah pada isim fa'il. Ataupun yang bina ajwaf ya'i. Yang bina ajwaf ya'i adalah lafadz, ini tadi ya, sa'irun ya. Nah, lafadz sa'irun. Ini lafadz sa'irun sama. Fa fi'ilnya lafadz sa'irun adalah sin. Kemudian ain fi'ilnya adalah ya, lam fi'ilnya adalah ro. Nah, alif ini namanya alif zaidah. Nah, ketika ada lafaz seperti ini, maka ini kena kaidah ilal. Sairun aslinya adalah sairun. Nah, gitu. Sairun adalah sairun. Ini kena kaidah ilal ketiga, ya. Kulibatil ya'u alifan liuku'iha ba'da alifin zaidatin fismil fa'il. Iya-nya diganti dengan hamzah karena ia jatuh setelah alif zaidah pada isim fa'il. Ini contoh yang isim fa'il pada fi'il sulasi mujarrad. Dan dalam kitab tasrif juga ada lafaz yang lain seperti khaifun. Nah, seperti itu. Atau kita bisa ngambil contoh-contoh yang lain yang tidak ada di dalam kitab tasrifan. Contohnya lafadz kainun. Kemudian lafadz apa lagi contohnya? Lafadz nailun. Nah, bisa juga ya, bisa kita membuat contoh sesuaikan dengan kaidah yang ketiga.
Kemudian juga ya di sini juga dibahas bahwasanya apa? Tidak hanya membahas mengenai masdar ya, mengenai isim fa'il, tapi juga pada akhir masdar. Nah ini. Lah akhir masdar itu bina yang huruf akhirnya berupa huruf ilat itu apa kira-kira? Yang pertama ya mungkin jelas bina nakis ya. Bahkan dalam contohnya pun dikasih contoh apa? Contohnya bina nakis ini. Ini kisaun bina nakis wawi, binaun bina nakis zai, ya. Kasa yaksu kisaan, ya kan? Pakaian, ya kan? Binaan bangunan, ya kan? Maka di sini sudah sesuai dengan kaidah ketiga. Kainun ini aslinya adalah aslinya adalah lafadz kisawun ya. Aslinya adalah lafadz kisawun. Wazannya apa ini? Wazannya adalah fi'alun. Kof ya. Ini wazannya adalah fi'alun. Fi'alun. Nah, seperti ini. Fa'ilnya adalah kaf, ain fi'ilnya adalah sin, lam fi'ilnya adalah ya. Dalam artian akhir kalimatnya atau lam fi'ilnya berupa huruf illat. Nah, kalau ada lafaz seperti ini dan itu jatuh di akhir masdar juga kena kaidah nomor 3. Apabila ada waw dan ya jatuh setelah alif zaidah, ini alif zaidahnya pada akhir masdar, maka wawnya wajib diganti dengan hamzah sehingga kisawun menjadi kisaun. Ini apa namanya? Wawnya wajib diganti dengan hamzah. Kemudian begitu juga pada lafaz binaun. Ini hamzahnya juga gantian daripada waw, aslinya adalah binayun ya. Binayun. Ya, aslinya adalah binayun. Nah, ini juga sama karena kaidah ilal nomor 3. Iya-nya jatuh setelah alif zaidah pada akhir masdar dari lafaz bana yabni binaan. Binaan itu adalah gantian daripada iya huruf asli, huruf ilat ya. Karena ini bina nakis sehingga binayun di dalam tasrifan menjadi binaun. Nah, seperti ini teman-teman, kurang lebih ya. Tinggal kita cari contoh sebanyak-banyaknya. Kemudian muskilat-muskilat yang ada kita cari solusinya dalam kitab kaidah ilal, kemudian latihan terus, insya Allah kalau sering latihan nanti kita lama-lama bisa baca kitab insya Allah. Wallahu a'lam.